Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar di pagi ini? Puji Tuhan, adik-adik semua ada dalam keadaan baik ya. Bagaimana adik-adik sudah siap mengikuti kebaktian pada minggu pagi hari ini? Hari ini kita akan kebaktian Pentakosta, yakni dicurahkannya Roh Kudus. Adik-adik sudah siap Alkitabnya dan juga uang persembahannya? Jika sudah siap, kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan nyanyian pembukaan. Adik-adik juga diundang untuk bangkit berdiri dan juga mengikuti gerakan-gerakan yang kakak lakukan ya dalam memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyi lagu pujian Berhembuslah Roh Kudus. Tempat ini berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Silahkan duduk kembali. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga sebentar lagi nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kakak ingin bertanya dulu nih kepada adik-adik. Kira-kira adik-adik masih ingat enggak pengajaran firman Tuhan minggu yang lalu? Ya, benar. Minggu yang lalu tentang kasih Allah untuk kau dan aku. Nah, minggu ini kita akan belajar lebih jauh tentang
Pentakosta. Ingat ya, Pentakosta, yakni hari dicurahkannya Roh Kudus. Baik, adik-adik, mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur atas segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami melalui orang tua kami. Kami boleh menikmati makanan, minuman, serta kami boleh menikmati kesehatan yang Engkau berikan. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami boleh mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai kami semua. Terlebih ya Bapa, jika sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh para pelayan kebaktian anak. Tuhan kiranya menyertai kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Kakak ulangi ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Mari kita membacanya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang hari dicurahkannya karya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nah, adik-adik yang kekasih, pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari yang ke-50 sesudah Paskah. Adik-adik yang kekasih, sebagai pengikut Tuhan Yesus, tentunya kita bersyukur ya, karena saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar tentang firman Tuhan. Tadi kita sudah membacanya ya, pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Nah, adik-adik, berdasarkan firman ini kita mau belajar apa sih yang dimaksud dengan Pentakosta itu. Nah, adik-adik, kita mau belajar sedikit ya tentang sejarah ya yang ada berdasarkan firman Tuhan. Nah, dulu bagi orang Yahudi ada perayaan Paskah dan ada perayaan Pentakosta. Nah, ini merupakan 2 hari raya besar ya, di mana
pada hari raya Paskah, orang-orang Yahudi memperingatinya sebagai penyertaan Tuhan yang menyelamatkan mereka dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Mereka dipimpin oleh Tuhan melalui ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan. Nah, pada perayaan Pentakosta di sini merupakan perayaan akan sukacita mereka atas hasil bumi, hasil panen ya, yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, sekarang makna Paskah dan makna Pentakosta menurut agama Kristen ya. Di sini kalau Paskah bagi orang Kristen merupakan hari raya kemenangan karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Sedangkan Pentakosta di sini adalah hari dicurahkannya Roh Kudus, hari lahirnya gereja. Jadi setiap orang yang dikuasai Roh Kudus akan dituntun untuk memiliki hidup yang sungguh dan bisa dipakai oleh Allah sebagai alatnya untuk menyatakan kasih-Nya kepada sesama manusia. Nah, adik-adik, di sini terlihat langsung ya dampak peristiwa pencurahan Roh Kudus ya, seperti yang sudah kita baca bersama dalam diri Petrus. Nah, adik-adik, Rasul Petrus ini tadinya adalah seorang yang tidak percaya diri ya, penakut ya. Bahkan dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ketika Tuhan Yesus hendak disalibkan. Nah, dia tidak mau menderita seperti Tuhan Yesus, sehingga dia menyangkalnya, dia takut. Nah, adik-adik, pada peristiwa Pentakosta ini Roh Kudus dicurahkan ya, dan terjadi perubahan besar di dalam diri Petrus dan dia dipakai menjadi alat Tuhan. Dia yang tadinya penakut menjadi berani berkhotbah di depan orang-orang Yerusalem. Orang-orang yang dulu menyalibkan Tuhan Yesus, namun kali ini dengan hati yang berani, tidak takut lagi, maka Rasul Petrus menyatakan keberaniannya memberitakan firman Tuhan dan menyatakan siapa Tuhan Yesus itu. Ya, dia adalah benar-benar Sang Juru Selamat. Dan itu dinyatakan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Yerusalem kala itu. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, khususnya adik-adik yang ada di kelas madya dan pra-remaja, di sini kita mau belajar tentang Roh Kudus, yaitu Allah yang bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus itu memang ya adik-adik tidak kelihatan bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, tetapi dapat kita rasakan kuasanya. Jadi cara Allah menguasai hati dan pikiran kita, perasaan kita, akal budi kita, kecerdasan kita, tentunya itu bisa kita rasakan. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi berani menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, seperti Rasul Petrus, adik-adik juga mempunyai tanggung jawab ya, mempunyai bekal ya untuk adik-adik ya. Jadi adik-adik diminta bisa menjadi saksi Kristus. Lewat apa? Lewat tindakan tutur kata yang adik-adik lakukan setiap hari. Misalnya nih adik-adik, kalau adik-adik punya uang, jangan uang itu dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya adik-adik, uang saya kan banyak, lebih baik saya pakai aja untuk main game, lebih baik saya pakai aja buat main PS ya. Tapi kalau adik-adik bijaksana, adik-adik bisa menabungnya atau bahkan memberi bantuan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, contoh yang lainnya nih adik-adik,
ketika adik-adik dipimpin oleh Roh Kudus, adik-adik diberi roh kepintaran, roh kepandaian. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya adik-adik jangan sombong ya dengan kepandaian yang adik-adik miliki. Tapi mari membantu teman-teman kita yang memiliki kelemahan di dalam menangkap pelajaran di sekolah. Membantu mereka belajar bersama. Dengan tindakan seperti itu, adik-adik menyatakan kasih Tuhan, menyatakan karya Roh Kudus di dalam diri adik-adik. Semoga firman Tuhan kali ini bisa mengubah diri adik-adik menjadi lebih baik lagi dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dan pengajarannya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya adik-adik masukkan ya ke dalam celengan yang sudah dibagikan. Dan nanti celengan tersebut setelah 3 bulan dibawa oleh orang tua ke gedung gereja. Dan kini dengarlah nas Alkitab yang akan menghantar kita untuk memberikan persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Adik-adik, selain persembahan berupa uang yang kita berikan, adik-adik juga bisa memberikan persembahan dalam bentuk pujian. Kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau.
adik-adik, kita bawa persembahan ini di dalam doa dan kita juga akan berdoa syafaat, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Untuk orang tua kami, Engkau juga berkati sehingga mereka semua bisa mendampingi kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau kuduskan persembahan ini dan Engkau pakai para penatua di gereja yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa atas berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk para pelayan kebaktian anak di dalam melayani kebaktian kaum anak di GKP Cikampek. Tuhan kiranya menyertai Bapak Pendeta dan juga kami semua. Tuhan juga memelihara anak-anak, terutama anak-anak sekolah minggu, baik yang sekarang ini sedang mengikuti kebaktian virtual maupun yang berhalangan. Tuhan kiranya menyertai mereka semua. Apabila ada anak yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan bagi yang sedang mengalami lemah tubuh. Apabila ada juga orang tua yang saat ini sedang sakit, Engkau juga menyembuhkannya. Tuhan kiranya memimpin kehidupan kami dan juga kegiatan-kegiatan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak atas semuanya ini. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang silakan adik-adik boleh berdiri ya. Kita akan kembali memuji nama Tuhan sebagai lagu tematis di kebaktian virtual minggu pagi ini. Kita akan bernyanyi, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolong
Jadi benar ya adik-adik, kita harus saling tolong menolong. Baiklah, kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat melalui pujian dari PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Demikianlah kebaktian virtual pada Minggu pagi hari ini. Adik-adik dipersilakan duduk. Jangan lupa ya adik-adik untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Cuci tangan, memakai masker, agar hidup kita tetap sehat. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa.